Pernahkah kamu diam sejenak, lalu bertanya dalam hati, sebenarnya, apa yang selama ini aku kejar? Kita berlari tanpa henti, dari satu pencapaian ke pencapaian lain, dari satu keramaian ke keramaian lain. Tapi entah kenapa, hati tetap terasa kosong. Kita tertawa bersama orang banyak, tapi saat malam tiba dan semua suara padam, hati kita justru paling bising. Dan mungkin itulah momen ketika diri kita mulai jujur. Kita ini sedang mencari sesuatu yang tidak bisa kita sebutkan namanya. Tentang ketenangan yang sebenarnya. Kita sering mengira bahwa ketenangan itu lahir dari banyaknya harta yang kita punya. Padahal semakin kita mengumpulkannya, semakin kita merasa ada sesuatu yang tetap saja kurang. Kita berlari mengejar pengakuan dari manusia, berharap tepuk tangan mampu menenangkan hati. Padahal setelah keramaian bubar, hati justru kembali sunyi. Kita menghabiskan waktu mengejar validasi. Padahal yang kita kejar sebenarnya adalah rasa tenang, bahwa diri kita sudah cukup tanpa pembuktian apapun. Kita percaya bahwa posisi tinggi akan membawa kedamaian. Padahal semakin tinggi posisi, semakin besar pula beban dan takut jatuhnya. Kita membeli banyak hal untuk mengisi kekosongan, tetapi kekosongan itu tidak berada di luar diri, melainkan di dalam hati yang jauh dari ketenangan. Kita memaksa diri terlihat kuat di depan orang lain, padahal jauh di dalam diri, kita sedang mencari satu momen kecil di mana hati bisa bernapas lega. Kita mengira ketenangan datang dari hidup yang mewah, padahal ada orang sederhana yang hidupnya jauh lebih damai dibanding orang yang serba punya. Kita mencari tempat paling nyaman di luar sana, padahal kenyamanan terbesar justru muncul ketika hati berdamai dengan dirinya sendiri. Kita berharap dunia berhenti menekan kita, padahal yang perlu berhenti adalah pikiran kita yang terlalu sering membesarkan hal kecil menjadi besar. Kita berusaha mengontrol segalanya agar hidup terasa aman, padahal ketenangan justru datang ketika kita belajar menerima hal yang tidak bisa kita kendalikan. Kita sibuk mengejar masa depan yang belum tentu datang, sampai lupa menikmati waktu yang sedang berjalan sekarang. Kita memaksakan diri terlihat bahagia, padahal yang kita inginkan hanyalah satu hari tanpa rasa khawatir dan tanpa harus memikirkan penilaian orang. Kita sering menghindari keheningan, padahal di dalam keheningan itu, hati kita sebenarnya sedang memanggil ketenangan. Kita ingin hidup kita berjalan sesuai rencana, padahal ketenangan datang ketika kita belajar bahwa rencana Allah selalu lebih baik dari rencana kita. Kita menunggu momen sempurna untuk merasa damai, padahal ketenangan bukan tentang menunggu, melainkan tentang menerima apa yang ada saat ini. Kita terus membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, tanpa sadar bahwa perbandingan adalah pencuri ketenangan paling cepat. Kita memegang erat semua hal yang membuat kita lelah, padahal melepaskan seringkali jauh lebih menenangkan daripada mempertahankan. Kita berharap orang lain memahami isi hati kita, padahal kadang ketenangan datang ketika kita berhenti, berharap dipahami dan mulai memahami diri sendiri. Kita sibuk mengobati lelah yang tampak, padahal yang paling butuh perawatan adalah lelah yang tidak terlihat. Kita memaksa diri mengejar kesempurnaan, padahal ketenangan justru muncul ketika kita menerima bahwa manusia tidak pernah harus sempurna. Kita terus menunda istirahat demi mengejar sesuatu yang bahkan tidak kita mengerti. Padahal, hati hanya ingin disuruh duduk dan diam sejenak. Kita sering lupa bahwa ketenangan bukan tentang memiliki banyak hal, tetapi tentang tidak kehilangan diri sendiri dalam proses mengejar semuanya. Kita mencari hidup yang bebas masalah, padahal yang membuat kita dewasa adalah kemampuan untuk tenang meski berada di tengah masalah. Kita sibuk memperbaiki hidup di luar, padahal kerusakan yang paling mengganggu ada di dalam. Dan disitulah ketenangan seharusnya mulai diperbaiki. Kita berusaha keras membuat orang bangga, padahal yang benar-benar kita cari adalah rasa bangga terhadap diri kita sendiri. Kita menghindari rasa sakit, padahal seringkali setelah kita merasakannya sepenuhnya, barulah ketenangan itu datang sebagai hadiah. Kita takut kehilangan, padahal ketenangan datang ketika kita sadar bahwa semua yang hilang memang bukan bagian dari takdir kita. Kita menunggu orang lain menenangkan hati kita, padahal ketenangan terbesar datang dari hubungan kita dengan Allah. Kita takut menghadapi diri sendiri, padahal justru di sanalah ketenangan paling jujur menunggu untuk ditemukan. Kita mencari sesuatu yang bisa meredam gelombang dalam hati, dan pada akhirnya kita sadar bahwa ketenangan bukan tujuan yang harus dicari, melainkan keadaan yang akan datang ketika hati kembali pada pemiliknya. Tentang makna dan arah hidup. Ada saat dalam hidup ketika kita mulai bertanya,
bukan tentang seberapa jauh kita sudah berjalan, tetapi tentang apakah kita berjalan menuju sesuatu yang benar-benar berarti. Kita bisa mengumpulkan banyak pencapaian, tetapi kalau hati tidak merasa terhubung dengan tujuan yang lebih besar, semua itu hanya menjadi daftar angka yang kosong. Kita bisa terlihat berhasil di luar, namun tetap merasa seperti sedang tersesat di dalam diri sendiri, karena makna tidak bisa dibeli dengan pujian atau posisi. Kita sering bangun setiap pagi tanpa semangat, bukan karena hidup berat, tetapi karena kita belum menemukan alasan kuat kenapa kita harus bangun. Kita mengulang rutinitas yang sama hari demi hari, sampai akhirnya kita sadar bahwa yang hilang bukan waktunya, tetapi maknanya. Kita bisa sibuk setiap hari, namun tetap merasa tidak berkembang, karena kesibukan tidak selalu berarti kita melangkah ke arah yang benar. Kita terus mengejar target dunia, tetapi di dalam hati kita ingin sesuatu yang membuat hidup terasa hidup, bukan sekadar bergerak mengikuti arus. Kita pikir makna bisa datang dari hal-hal besar, padahal seringkali makna lahir dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan hati yang tulus. Kita merasa kosong bukan karena hidup kita buruk, tetapi karena kita belum menemukan apa yang layak diperjuangkan jauh di atas kenyamanan diri. Kita menginginkan prestasi, tetapi lebih dari itu, kita ingin merasa bahwa keberadaan kita memberi dampak untuk seseorang selain diri kita sendiri. Kita mengira kedewasaan itu soal umur, padahal kedewasaan adalah ketika kita mulai mencari makna, bukan hanya kesenangan. Kita merasa hilang arah, bukan karena tidak punya tujuan, tetapi karena terlalu banyak tujuan yang tidak benar-benar kita inginkan. Kita memaksakan diri berjalan cepat, padahal yang kita butuhkan adalah berhenti sejenak untuk bertanya, aku ini sedang kemana sebenarnya? Kita terjebak dalam standar orang lain, lalu lupa menciptakan standar yang selaras dengan nilai yang kita yakini dalam hati. Kita berharap jalan hidup kita membawa kebahagiaan, padahal kebahagiaan justru datang ketika kita memiliki arah yang jelas dan berarti. Kita sering mencari jawaban di luar, padahal jawaban yang kita butuhkan sebenarnya sudah lama menunggu di dalam diri, hanya tertutup oleh kebisingan dunia. Kita menunda melakukan hal yang benar-benar kita cintai karena takut gagal. Padahal kegagalan terbesar adalah tidak pernah mencoba menemukan makna hidup kita sendiri. Kita merasa hidup terlalu datar, padahal kita tidak pernah memberi hati kesempatan untuk mengejar sesuatu yang membuatnya bergetar. Kita bisa menghabiskan bertahun-tahun mengejar impian yang ternyata bukan milik kita, hanya karena kita takut menentang ekspektasi orang lain. Kita berusaha menjadi versi terbaik menurut orang, padahal yang kita butuhkan adalah menjadi versi terbaik menurut Allah dan hati kita sendiri. Kita takut mengubah hidup karena nyaman dengan zona lama, padahal perubahan seringkali menjadi pintu menuju makna yang selama ini kita cari. Kita merasa hampa di dalam, meski hidup terlihat penuh di luar, karena makna tidak akan pernah muncul kalau hati kita tidak terlibat dalam apa yang kita lakukan. Kita ingin hidup yang bermakna, tetapi sering lupa bahwa makna muncul dari keberanian untuk menghadapi rasa sakit, kegagalan, dan usaha yang tulus. Kita menunggu kesempatan besar datang, padahal makna hidup seringkali hadir dalam langkah kecil yang dikerjakan dengan konsisten. Kita ingin hidup yang lebih baik, tetapi takut meninggalkan pola lama, padahal makna lahir dari keberanian memulai langkah baru. Kita mengira makna hanya ditemukan oleh orang hebat, padahal setiap orang punya jalannya masing-masing. Hanya saja, tidak semua orang mau mencarinya. Kita merasa tidak puas dengan diri sendiri, bukan karena kita gagal, tetapi karena kita tahu bahwa kita belum hidup sesuai nilai yang kita yakini. Kita bisa pura-pura bahagia, tetapi kita tidak bisa pura-pura punya makna, karena hati mampu merasakan ketika hidup bergerak tanpa arah. Kita menunggu tanda besar dari langit, padahal seringkali Allah sudah memberi tanda-tanda kecil yang kita abaikan setiap hari. Kita mencari makna bukan untuk menjadi luar biasa, tetapi agar hidup kita tidak berlalu begitu saja tanpa alasan yang layak dikenang. Tentang tempat pulang, dan pada akhirnya, seberapa jauh pun kita melangkah, hati selalu mencari satu tempat di mana ia bisa berhenti berperang dan menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut. Kita sering merasa kuat di luar, tetapi begitu pintu rumah tertutup dan kesunyian datang, kita sadar bahwa kita hanya ingin ada tempat untuk meletakkan semua beban yang tidak terlihat. Kita bisa berada di tengah banyak orang, tetapi tetap merasa sendirian, karena tempat pulang bukan soal jumlah manusia di sekitar kita, melainkan kedalaman penerimaan yang kita rasakan. Kita mencari seseorang yang tidak menilai kita dari masa lalu, tidak menekan kita dengan masa depan, tetapi melihat kita dari hati yang sekarang. Kita ingin didengar bukan untuk dibalas, tetapi untuk dimengerti, karena pemahaman adalah bentuk pulang paling sederhana dan paling berharga. Kita ingin didekap bukan hanya secara fisik, tetapi secara batin, di mana hati yang kacau bisa ditenangkan tanpa kata,
Hanya dengan kehadiran, kita mencari rumah yang tidak sekadar bangunan, tetapi tempat di mana jiwa kita bisa menenangkan diri dari kerasnya dunia luar. Kita ingin kembali ke seseorang yang membuat kita merasa tidak perlu memakai topeng. Karena topeng adalah hal yang paling melelahkan untuk dipertahankan setiap hari. Kita ingin pulang ke ruang yang tidak menuntut apapun, tetapi memberi ruang bagi kita untuk bernapas tanpa merasa kurang. Kita merindukan percakapan yang tenang, yang tidak memperlombakan siapa yang lebih benar, tetapi mempertemukan dua hati yang sama-sama ingin pulang. Kita mencari tempat di mana kita bisa menangis tanpa ditanya kenapa. Karena kadang, alasan tidak penting, cukup ditemani saja. Kita mendambakan seseorang yang bisa melihat kita jatuh tanpa meremehkan, dan melihat kita bangkit tanpa cemburu. Kita ingin disambut dengan senyum yang tulus, bukan senyum yang dipaksakan demi menjaga citra atau formalitas semata. Kita ingin pulang ke orang yang mengerti bahwa kita berusaha, meskipun usaha itu tidak selalu terlihat dari luar. Kita ingin berada bersama seseorang yang membuat waktu tidak terasa seperti perlombaan, tetapi seperti jeda yang membuat hati kembali tenang. Kita mencari pelukan yang tidak menguatkan secara kata-kata, tetapi menguatkan secara rasa, seperti doa tanpa suara. Kita ingin dipercaya bukan karena kita sempurna, tetapi karena seseorang memahami bahwa kesalahan adalah bagian dari cara kita tumbuh. Kita butuh seseorang yang tidak pergi ketika kita sedang tidak menyenangkan. Karena kesetiaan diuji bukan saat kita baik, tetapi saat kita rapuh. Kita mencari rumah yang tetap terbuka meski dunia menolak kita, karena diterima adalah bentuk keberkahan paling mahal dalam hidup. Kita ingin pulang ke orang yang memaafkan, bahkan sebelum kita meminta. Karena ia tahu, hati manusia selalu belajar. Kita merindukan perjalanan pulang yang tidak diukur oleh jarak, tetapi oleh rasa nyaman yang menenangkan setelah sampai. Kita ingin seseorang yang tidak mengajarkan kita cara menjadi versi palsu, tetapi menuntun kita menjadi diri terbaik tanpa kehilangan jati diri. Kita butuh tempat untuk kembali ketika ambisi dunia mulai menguras jiwa, agar kita tidak lupa bahwa hidup bukan hanya soal mencapai, tetapi juga soal kembali. Kita mencari ruang yang tidak mempermalukan kelemahan kita, tetapi memeluknya sebagai bagian dari kemanusiaan yang wajar. Kita ingin seseorang yang melihat air mata kita sebagai kejujuran, bukan kelemahan. Karena tidak semua orang mampu menangis dengan hati yang terbuka. Kita merindukan pelan-pelan, bukan tergesa-gesa. Karena tergesa membuat kita lelah, sementara pelan membuat kita merasa dicintai. Kita ingin pulang ke tempat yang bisa memulihkan, bukan menghakimi. Karena hati yang luka butuh diobati, bukan dilukai lagi. Kita mencari seseorang yang bisa merasakan kegelisahan kita tanpa harus kita jelaskan. Karena keterhubungan yang dalam tidak butuh banyak kata. Kita ingin pulang ke hati yang menerima kita meski dunia tidak selalu memihak. Karena penerimaan seperti itu adalah bentuk cinta paling tulus. Dan pada akhirnya, kita sadar bahwa tempat pulang terbaik adalah yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Karena hanya di sanalah hati benar-benar menemukan ketenangannya. Jawaban terakhir, kita mencari Allah. Pada akhirnya, setelah semua pencarian panjang dan segala lelah yang tidak terucapkan, kita mulai menyadari bahwa ada ruang di dalam hati yang tidak pernah bisa diisi oleh apapun selain Allah. Kita mengejar dunia dengan kecepatan yang membuat kita kehilangan diri sendiri. Lalu tiba-tiba kita berhenti dan bertanya, kenapa aku masih merasa kosong? Padahal semuanya sudah ada. Kita mencoba mengisi kekosongan dengan harta, cinta manusia, pengakuan dan pencapaian. Namun semuanya hanya menenangkan sebentar lalu pergi begitu cepat. Kita sering merasa ada sesuatu yang hilang. Padahal yang hilang itu bukan benda, bukan orang, tetapi hubungan kita dengan Allah yang semakin tipis oleh sibuknya dunia. Kita mencari ketenangan ke berbagai arah. Tetapi setiap jalan selain Allah justru membawa kita semakin jauh dari kedamaian yang kita rindukan. Kita mendengar nasihat tentang Allah sejak kecil. Tetapi baru ketika hati hancur, kita sadar bahwa tidak ada tempat yang lebih aman selain kembali kepadanya. Kita mengira kita butuh dunia yang lebih luas, padahal Allah lah yang mampu melapangkan dada meski kehidupan sempit menghimpit dari segala arah. Kita mencari cinta yang tidak berubah, dan hanya ketika kita mendekat kepada Allah, barulah kita mengenal cinta yang tidak pernah meninggalkan. Kita berpikir kita butuh banyak manusia, padahal cukup satu Allah yang setia mendengarkan. Bahkan ketika kita tidak mampu berkata apa-apa, kita pernah menggantungkan harapan pada manusia, lalu patah, lalu kecewa, dan baru setelah itu kita sadar bahwa menggantungkan hati kepada Allah tidak pernah membuat kita jatuh. Kita ingin dihargai, dimengerti,
dan diterima. Namun sering lupa bahwa Allah memahami isi hati kita, bahkan sebelum kita mengadu dalam doa. Kita takut menjalani hidup yang tidak pasti, padahal Allah telah menulis takdir kita dengan begitu rapi, bahkan sebelum kita dilahirkan. Kita mencari penolong di saat terburuk, dan Allah selalu datang tanpa kita minta. Cukup dengan satu bisikan doa yang keluar dari hati yang lelah. Kita pergi jauh darinya. Namun anehnya, kita tetap merindukan ketenangan yang hanya hadir ketika kita dekat dengannya. Kita berusaha menyembuhkan hati dengan cara dunia, padahal obat hati yang sesungguhnya adalah mengingat dan kembali kepada Allah. Kita menunggu perubahan besar terjadi, padahal Allah hanya menunggu kita menengadahkan tangan dan memohon dengan sungguh-sungguh. Kita mencari cahaya yang bisa mengusir gelap di dalam diri. Dan Allah lah pemilik cahaya yang mampu menerangi hati yang paling remuk sekalipun. Kita mencari arah hidup yang jelas. Dan Allah lah satu-satunya yang mampu menuntun langkah yang goyah menjadi lebih kokoh. Kita ingin merasa cukup. Dan hanya ketika kita menyerahkan semua urusan kepadanya, barulah hati benar-benar merasakan kecukupan yang tidak bisa dijelaskan. Kita sering mengabaikan Allah ketika senang. Tetapi ketika sedih, kita kembali, dan Allah tetap menyambut tanpa pernah menolak. Kita mencari kedamaian yang tidak berubah oleh keadaan, dan kedamaian itu hanya bisa muncul ketika kita bersandar pada yang maha tidak berubah. Kita mencari pengampunan manusia, padahal Allah membuka pintu maaf, bahkan sebelum kita mengetuknya. Kita mencari harapan baru, dan Allah lah sumber harapan yang tidak pernah kering, meski dunia terasa gelap. Kita mengejar banyak hal yang fana, lalu tersadar bahwa semua itu hanya bayangan. Sementara Allah adalah satu-satunya yang benar-benar kekal. Kita merasa hidup berantakan, dan Allah mempersilakan kita kembali kapan saja tanpa syarat. Tanpa syarat apapun, kita mencari kekuatan untuk bangkit lagi. Dan Allah lah yang menyentuh hati kita diam-diam, hingga kita mampu melanjutkan hidup. Kita sering menangis diam-diam, tetapi Allah melihat air mata itu, dan menjadikannya doa yang tidak pernah sia-sia. Kita rindu dengan sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan. Dan kerinduan itu sebenarnya adalah fitrah jiwa yang merindukan penciptanya. Kita mencari ketenangan yang tidak bergantung pada siapapun. Dan Allah lah satu-satunya tempat pulang yang tidak akan pernah menutup pintunya. Dan pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa cepat kita berlari. Bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki. Bukan tentang siapa yang paling dipuji. Tetapi tentang seberapa jauh hati kita kembali menemukan arah yang benar. Kembali menemukan makna yang hilang. Kembali menemukan tempat pulang yang sebenarnya, dan kembali mengenali Allah sebagai satu-satunya sumber ketenangan yang tidak pernah berubah, tidak pernah mengecewakan, dan tidak pernah meninggalkan kita, meski kita sering meninggalkannya. Sehingga saat semua pencarian dunia akhirnya membuat kita lelah, kita tahu bahwa perjalanan itu selalu berujung pada satu titik yang sama, sebuah sujud yang menenangkan, sebuah doa yang memulihkan, dan sebuah keyakinan bahwa selama Allah ada dalam hati, tidak ada kehilangan yang benar-benar mampu menghancurkan kita, tidak ada kegagalan yang mampu memadamkan harapan kita, dan tidak ada malam yang benar-benar gelap, karena cahayanya selalu cukup untuk menuntun kita pulang. Jika kamu merasa pesan ini menyentuh hatimu, membantu menenangkan pikiranmu, atau membuatmu merasa lebih dekat dengan diri sendiri dan dengan Allah, jangan lupa untuk tekan tombol like, agar lebih banyak hati yang tersentuh, dan lebih banyak jiwa yang menemukan jalan pulangnya.